Hai guys, selamat datang di Tutur Devina. Karena cuman di sini aku akan mengungkap misteri tanpa batas. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Kali ini aku akan membahas kejadian nyata kembar sedarah yang sangat mengerikan. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita ulas sampai tuntas kejadian nyata kembar sedarah atau rampas jiwa. Cerita nyata ini terjadi di Temanggung tahun 1984 tentang pasangan petani yang bernama Pak Kabul dan Bu Sumiati. Mereka ini sangat bahagia guys, karena setelah menunggu sekitar 5 tahun, akhirnya mereka dikaruniai dua anak kembar laki-laki yang sangat identik dan sehat. Anak kembar itu diberi nama Pungkas dan Rampak. Walaupun mereka ini hanya seorang petani, tapi Pak Kabul dan Bu Sumiati ini tergolong petani yang cukup mapan dan terhormat di kala itu ya. Sawahnya Pak Kabul ini sangat luas, ada di mana-mana guys. Wajar lah, karena selain rajin, mereka ini sama-sama berasal dari keluarga priai atau memiliki banyak warisan lah, pokoknya gitu. Kelahiran si kembar Pungkas dan Rampak ini tentunya disambut dengan penuh sukacita oleh keluarga Pak Kabul. Terbukti saat si kembar ini puputan atau biasa kalau orang Jawa tuh bilangnya lepas tali pusar. Nah, Pak Kabul ini mengadakan selamatan dengan pertunjukan wayang kulit. Padahal guys, kalau nanggap wayang kulit itu biayanya nggak murah loh. Biaya itu mahal banget. Tapi bagi Pak Kabul, pertunjukan wayang kulit ini adalah sebagai wujud bersyukurnya atas kelahiran si kembar. Karena sebelumnya Pak Kabul dan Bu Sumiati ini juga sempat putus asa karena nggak kunjung diberi anak oleh Tuhan. Si kembar Pungkas dan Rampak pun tumbuh semakin besar. Mereka ini bisa dibilang sangat identik guys. Karena dari segi fisik, mereka ini terlalu mirip. Sampai kadang nih ya, orang-orang di sekitarnya ini tuh sulit membedakan mereka. Mana yang Rampak, mana yang Pungkas. Jadi mereka ini benar-benar identik guys. Tapi kalau dicermati sebenarnya mereka berdua ini tentunya ada perbedaan. Yang mencolok tentunya ada pada sifatnya. Si Rampak ini cenderung lebih aktif, lebih usil, dan rada sedikit nakal. Nggak beda sama si Pungkas. Kalau Pungkas ini orangnya tuh kalem, pendiam, logat bicaranya ini juga sedikit rada cadel gitu. Pungkas dan Rampak ini adalah si kembar yang nggak bisa dipisahin guys. Dimana ada si Pungkas, pasti di situ ada si Rampak. Bahkan guys, ajaibnya lagi, kalau salah satu dari mereka sakit, misalnya demam atau pusing atau apalah gitu, pasti satunya juga ikutan sakit guys. Memang kembar sedarah sih ini. Setelah beberapa tahun, akhirnya Pungkas dan Rampak ini bersekolah. Mereka bersekolah di tempat yang sama dan masuk di kelas yang sama juga. Tapi seiring berjalannya waktu, perbedaan di antara mereka ini jadi semakin kelihatan. Kalau Pungkas itu pinter di sekolah, cuman sayangnya dia ini penakut dan suka dibully guys sama teman-temannya. Nah, sedangkan si Rampak ini tuh kurang jago dalam pelajaran, tapi dia ini berani dan suka berkelahi, pokoknya jagoan. Ada satu kejadian guys, waktu mereka masih kelas 4 SD, Pungkas ini ngadu ke Rampak kalau dia ini habis dipala oleh kakak kelasnya. Rampak pun nggak terima dong, dia pun langsung menghajar kakak kelas itu, dan ya perkelahian nggak bisa dihindari. Kakak kelasnya pun luka parah sampai harus dijahit kepalanya gara-gara dipukulin sama Rampak pakai batu. Jadinya orang tua Rampak dan Pungkas ini dipanggil ke sekolah buat ngurusin masalahnya ini. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun telah berlalu, tepatnya tahun 1994, waktu itu bulan puasa, tepatnya 3 hari sebelum lebaran. Nah, seperti pada anak umumnya, Pak Kabul ini ngajak si Rampak dan Pungkas buat beli baju baru. Tapi Bu Sumiati ini punya firasat yang rada gak enak guys. Apalagi saat itu tuh cuaca lagi mendung-mendung banget. Bu Sumiati ini sempet gak setuju kalau si Rampak sama si Pungkas ini ikut ke pasar buat beli baju baru. Tapi namanya juga bocah, ngerengek, nangis pengen ikutan. Setelah itu akhirnya mereka OTW ke pasar. Setelah sampai di pasar, Rampak dan Pungkas ini happy banget guys, bisa milih baju yang mereka sukain, bisa milih ini, bisa milih itu. Setelah selesai, mereka pun akhirnya pulang. Pas mau OTW pulang, tiba-tiba aja hujan deras.
Akhirnya Pak Kabul minggir buat pakai jas hujan. Nah, setelah memakai jas hujan, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan pulang dengan kondisi hujan yang sangat deras banget. Jadi posisi naik motornya tuh Pak Kabul di depan, Pungkas di tengah, dan Rampak yang paling belakang. Karena pada saat itu hujannya deras banget guys, Pak Kabul ini jadi nggak bisa melihat dengan jelas jalan di depan ada apa aja. Makanya Pak Kabul ini naik motornya tuh pelan-pelan. Pas mereka udah jalan sekitar ya setengah kilometer, tiba-tiba pohon mahoni gede tumbang persis pas mereka lagi lewat. Parahnya lagi, dari pohon itu jatuh ke bagian belakang motor yang mereka tumpangi. Dan ya, tepat mengenai si Rampak. Karena saking besarnya pohon itu, sampai membuat bagian belakang motor ini ringsek. Dan bikin motor ini oleng dan akhirnya jatuh. Sayangnya guys, si Rampak ini nggak bisa selamat. Karena kepala bagian belakang dan lehernya si Rampak itu kena pohon yang tumbang. Serem banget. Sempat ada seperti ini. Sementara si Pungkas dan Pak Kabul hanya mengalami luka-luka aja. Sontaklah Pak Kabul ini histeris banget melihat si Rampak ini terkapar, darahnya ada di mana-mana, udah bercucuran, udah nggak, ngeri banget. Tak lama warga sekitar pun akhirnya berdatangan untuk menolong mereka. Dan kabar ini langsung didengar oleh Bu Sumiati. Langsunglah Bu Sumiati ini OTW ke lokasi kejadian. Wah, pas ngeliat si Rampak guys, langsung histeris, langsung nangis. Oh ya gimana nggak sedih lihat anaknya terkapar. Sementara Pungkas ini sudah berhenti nangis, tapi dia hanya diem, bingung, pikirannya kosong, kayak nggak tahu, saat bingung gitu guys. Sampai ini tuh apa yang barusan terjadi tuh apa, dia bingung, nggak tahu guys, dia bingung. Singkat cerita, akhirnya jasad si Rampak ini dibawa pulang untuk dimakamkan. Tentu kepergian Rampak ini membawa duka yang cukup dalam bagi keluarga Pak Kabul, terutama untuk si Pungkas kembarannya. Dari proses disolatin sampai dikuburin, Pungkas kembali histeris dan sampai nangisnya tuh kejer banget guys. Ya gimana nggak sedih ya, dia kehilangan saudara sekaligus teman, sekaligus sahabat, sekaligus kembarannya sendiri. Bahkan si Pungkas ini tak henti-hentinya memeluk jasad si Rampak. Aduh, kasihan banget. Tak lama akhirnya jasad si Rampak ini dikebumikan. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah selesai tahlilan, terlihat Pungkas ini lagi main gasing bambu di teras depan rumahnya sendirian. Pungkas ini masih terlihat sedih banget. Biasanya main bareng sama si Rampak, tapi sekarang ia main hanya sendirian saja. Tak lama datanglah Mas Kohar. Mas Kohar ini adalah sepupu dari Pak Kabul. Ia mendekati Pungkas. Ia cuma ngeliatin Pungkas bermain sendirian dari pintu. Dan ia pun juga ngeliat ada sendal yang ada tulisannya nama Rampak. Aduh, sedih banget. Mas Kohar pun merasakan kesedihan yang dialami oleh si Pungkas. Karena ikutan terharu dan sedih, gak kuat melihat si Pungkas ini bersedih. Akhirnya Mas Kohar pergi ke dapur biar gak ada orang yang tahu kalau ia juga ikutan sedih melihatnya si Pungkas ini. Aduh, kasihan banget. Di sisi lain Pak Kabul juga ngelihat si Pungkas, tak mau melihat anaknya terus-menerus dalam kesedihan. Akhirnya Pungkas ini digendong lah sama si Pak Kabul. 40 hari sudah kepergian si Rampak. Semenjak meninggalnya si Rampak, Pungkas ini jadi pribadi yang pendiam, ya bisa dibilang introvert lah ya. Bahkan Bu Sumiati juga masih sering sedih karena kehilangan si Rampak. Ada kejadian suatu ketika pas Bu Sumiati lagi nyapu, ia suka memandangi foto si Rampak. Ia suka memandangi foto si Rampak ini pas masih kecil guys. Ya mungkin kadang Bu Sumiati ini rindu sama anaknya. Tapi di sisi lain, Bu Sumiati selalu menguatkan diri, sabar, ikhlas. Tapi tiba-tiba aja Bu Sumiati ini dengar suara yang berasal dari kamar Pungkas dan Rampak. Terdengar suara gasing bambu yang suka dimainkan oleh anak mereka. Tapi guys, yang jadi pertanyaan, siapa yang memainkan gasing itu? Padahal Pungkas masih di sekolah. Bu Sumiati mulai agak berpikir nih, apa mungkin itu si Rampak ya? Tanpa pikir panjang lah, dengan sedikit ragu namun penasaran juga, dia mendekati sumber suara itu. Bu Sumiati membuka pintu kamar anaknya dengan hati-hati. Ketika pintu itu terbuka, ternyata benar
ada gasing yang sedang berputar-putar di lantai. Bu Sumiati kaget lah yang lihatnya. Yang langsung tercengang, melongo, kaget ngelihat gasing itu benar-benar di depannya. Padahal di situ nggak ada orang sama sekali. Terus diambillah nih gasing nih sama Bu Sumiati. Pas dilihat, ternyata di situ ada tulisannya rampak. Langsunglah Bu Sumiati ini nangis keinget anaknya. Mendengar istrinya menangis, Pak Kabul langsung nyamperin dan tanya, "Ada apa, Bu?" Bu Sumiati langsung menceritakan semuanya kepada Pak Kabul. Sebenarnya di sini Pak Kabul ini rada ragu dengan ceritanya istrinya, tapi dia mencoba bijak dan menenangkan istrinya. Sabar, sabar. Setelah kejadian itu tak lama Pungkas pun pulang dari sekolah dengan wajah yang sangat lesu, bisa dibilang gitu. Tanpa menyapa orang tuanya, ia pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Akhirnya Bu Sumiati ini menawarkan Pungkas untuk makan siang dari luar kamar. Tapi sepertinya Pungkas ini lagi nggak pengen diganggu saat itu. Barulah menjelang sore, Pungkas keluar dari kamarnya untuk makan. Pak Kabul dan Bu Sumiati mengerti betul perasaan Pungkas belakangan ini, sehingga mereka memutuskan untuk tidak banyak berbicara atau banyak menasihati si Pungkas ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar pukul 1 dini hari, suara gasing itu kembali terdengar. Bu Sumiati yang pertama kali dengar langsung terbangun dan membangunkan Pak Kabul. Akhirnya mereka berdua mendatangi sumber suara itu. Sampai di kamar Pungkas, Pak Kabul langsung membuka pintu. Ternyata di situ terlihat Pungkas lagi mainan gasing. Ditanyalah sama Pak Kabul, "Kok belum tidur, Nak?" Dijawab, "Ora." Ora itu kalau dalam bahasa Jawa artinya enggak. Kagetlah Pak Kabul ini sama Bu Sumiati lah. Gimana nggak kaget guys? Orang logat bicara Pungkas ini benar-benar mirip si Rampak. Padahal Pungkas ini kalau bicara ini rada cadel, rada celat. Dan nggak biasanya Pungkas ini ngomong pakai nada yang sangat tinggi. Bu Sumiati juga nyoba ngomong nih sama si Pungkas. "Ayo tidur nah, udah malam," bilang gitu kan sama si Pungkas. Dijawab dengan nada tinggi lagi sama si Pungkas. "Pungkas wes turu, Mak. Pungkas wes turu, Mak. Pungkas sudah tidur, Mak. Ini rampak, Mak, ini rampak," bilang gitu. Mendengar itu, merinding cuy. Mendengar kejadian itu, Pak Kabul langsung gendong si Pungkas buat ditaruh di kamarnya lagi. Keesokan harinya, setelah kejadian semalam, Pungkas jadi lebih ceria, lebih bersemangat lagi guys. Bahkan tak seperti biasanya loh, Pungkas ini nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Pak Kabul dan Bu Sumiati yang mendengar hal ini sempat bingung, tapi ya udahlah ya nggak apa-apa. Nah, setelah mandi dan sarapan, Pungkas ini pakai sepatu. Disinilah Pak Kabul sama Bu Sumiati ini bingung sampai lihat-lihatan gitu. Karena si Pungkas pakai sepatu dan tas milik si Rampak. Tapi ya udahlah terserah apa maunya si Pungkas, yang penting dia mau berangkat ke sekolah batin mereka berdua. Nah, setelah itu Rampak berpamitan dan berangkat ke sekolah. Sekitar jam 11 siang, Pungkas ini udah pulang dari sekolahnya. Tapi ia pulang diantar oleh ibu gurunya. Baju Pungkas ini tuh terlihat kotor, acak-acakan, rambutnya juga acak-acakan guys. Pas lihat ibunya, Pungkas ini langsung lari dan meluk ibunya sambil bilang, maaf bu, aku nggak salah. Anak itu yang ngaji aku terus, rampak mati. Ya aku nggak terima. Pungkas bilang gitu. Setelah itu ibu gurunya juga jelasin kalau Pungkas tadi lagi berantem di sekolah karena dibully oleh kakak kelasnya. Tapi di sini ibu gurunya malah membela si Pungkas, ya iyalah ya orang yang dibully. Dan Bu Sumiati pun juga nggak marah sama si Pungkas sama sekali dan juga nggak nasehatin juga sih, diam aja. Pada malam harinya Pungkas tiba-tiba demam guys, dia menggigil kedinginan. Bahkan beberapa kali mengigo dan manggil nama Rampak. Tapi sekitar pukul 12 malam demamnya ini mulai mereda. Bu Sumiati sedikit tenang nih di samping Pungkas sambil memandangi anaknya yang kesakitan. Keesokan harinya Bu Sumiati ini kaget ngeliat ada jejak-jejak kaki bercampur tanah basah di dalam rumahnya. Langsunglah Pak Kabul sama Bu Sumiati saling lihat-lihatan dan sepertinya mereka memikirkan hal yang sama. Mereka langsung ke kamar Pungkas dan bener aja, Pungkas masih tertidur.
Tapi dia tidur sambil memeluk kayu nisan dan kakinya kotor banget. Kagetlah ya mereka berdua ini. Dan sepertinya kayu nisan itu punya si Rampa. Pak Kabul langsung ngambil kayu nisan itu dan langsung pergi ke rumah Mas Kohar. Dia menceritakan apa yang terjadi dan meminta Mas Kohar ini untuk segera memeriksa makam si Rampa pagi itu juga. Setelah diperiksa memang benar guys, kayu nisan yang menancap di makam Rampa ini sudah hilang. Mas Kohar ini segera pergi ke rumah Pungkas untuk memberitahu Pak Kabul. Pak Kabul yang tahu bahwa itu adalah nisan Rampa langsung menjadi lemes nih, nggak tahu mau ngapain. Mas Kohar juga nggak bisa berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba Bu Sumiati ini datang dan memberitahu kalau Pungkas kembali demam. Mas Kohar dan Pak Kabul langsung pergi ke kamar Pungkas untuk melihat kondisinya. Pungkas ini terlihat sangat pucat dan menggigil, kedinginan. Akhirnya Mas Kohar ini menyarankan kalau Pungkas dibawa ke klinik aja. Setelah diperiksa, alhamdulillah Pungkas hanya demam biasa kata dokter. Dia pun akhirnya diberi obat dan boleh pulang. Hari berikutnya ternyata tepat 40 hari meninggalnya si Rampa dan di rumah sedang diadakan tahlilan. Di sini posisinya si Pungkas ini masih sakit guys. Setelah selesai tahlilan, Pak Kabul ini cerita ke Mbah Tejo tentang semua kejadian yang ia alami. Setelah mendengar cerita itu, Mbah Tejo pun memanggil Bu Sumiati. Di sini Mbah Tejo bilang kalau ia minta tali pusar milik Pungkas. Jadi guys, orang tua zaman dulu tuh masih punya tradisi nyimpen tali pusar milik anaknya. Tali pusar ini juga dipercaya bisa digunakan untuk menangkal kalau si anak ini rewel, atau biasa dibilang untuk suwu gitu. Bu Sumiati sempat lupa di mana dia menaruh dan menyimpan si tali pusarnya ini. Karena memang seumur-umur Rampa dan Bangas ini nggak pernah pakai tali pusar itu untuk suwu. Sampai akhirnya benda itu berhasil ditemukan oleh Bu Sumiati. Tapi ada masalah baru guys di sini. Tali pusar itu ada 2 dan berada dalam satu wadah yang sama. Bu Sumiati ataupun Pak Kabul tentu saja nggak bisa membedakan dong mana yang milik Pungkas, mana yang milik Rampa. Akhirnya Mbah Tejo pun menyatukan tali pusar itu ke dalam gelas dan menyiramnya dengan air panas dan sedikit dibacakan doa-doa. Setelah itu Mbah Tejo bilang, ini nanti diminumkan ke Pungkas ya. Setelah Mbak Tejo pulang, Bu Sumiati langsung meminumkan air itu ke Pungkas. Ajaibnya guys, Pungkas mulai berkeringat dan udah gak demam lagi. Bu Sumiati yang memegang jidatnya merasa lega, suhu tubuhnya udah mulai turun. Tak berselang lama, Pungkas pun akhirnya bangun dan mengeluh lapar. Wajar lah guys, udah 2 hari ini Pungkas ini gak mau makan. Setelah selesai makan, betapa terkejutnya Bu Sumiati ini melihat Pungkas seperti Rampa. Bener-bener seperti Rampa. Dan bener aja, ternyata di dalam tubuh Pungkas ada si Rampa. Langsunglah Bu Sumiati manggil Pak Kabul sama Mas Kohar. Antara percaya dan gak percaya, sosok Rampa di dalam raga Pungkas ini meminta baju barunya yang dulu sempat dibeli bersama ayahnya beberapa jam sebelum kecelakaan terjadi. Bu Sumiati tentu langsung nangis dong ya. Ia langsung ngambilin baju itu dan sementara Pak Kabul menyuruh Mas Kohar untuk memanggil Mbah Tejo. Setelah dipakein baju lebaran, dia kemudian berdiri terus ngaca. Apik ya, kayak gitu. Bagus ya gitu kalau bahasa Indonesianya. Bu Sumiati nggak tahan dong, langsunglah memeluk si Pungkas ini sambil bilang Rapa, Rapa gitu. Gimana ya? Tak lama Pungkas akhirnya pingsan. Langsunglah digotong oleh Pak Kabul dan dibawa ke tempat tidurnya. Tak berselang lama, akhirnya Mbah Tejo ini datang. Mbah Tejo mulai menerawang nih, apa yang sebenarnya terjadi. Menurut pendapat Mbah Tejo, yang merasuki tubuh Pungkas itu bukan Rampa, tapi jin yang menyerupai atau berpura-pura menjadi Rampa. Kenapa bisa terjadi? Nah, menurut Mbah Tejo, kesedihan Pungkas yang terlalu dalam itulah yang membuat jin menjadi tertarik untuk menyerupai sosok Rampa. Baru kali ini juga Mbah Tejo menemukan kasus seperti ini. Akhirnya Mbah Tejo pun memberikan solusi agar Pungkas ini diruqyah. Keesokan harinya tibalah waktu untuk Pungkas ini diruqyah oleh Mbah Tejo dan kedua temannya. Prosesi ruqyah pun dilaksanakan cukup sulit guys. Pasalnya sebelum diruqyah, tubuh Pungkas ini tak sepenuhnya dikuasai oleh si Pungkas sendiri. Jadi dia tuh nggak sadar dan tubuhnya, jiwanya ini masih didominasi oleh jin yang kata Mbah Tejo ini berpura-pura menjadi Rampa.
Seperti Rukiah pada umumnya, terjadilah teriakan-teriakan, wah, dan akhirnya muntah-muntah. Setelah selesai Rukiah, Pungkas ini akhirnya lemas dan Mbah Tejo pun berpamitan untuk pulang. Keesokan harinya ada pengumuman dari speaker masjid. Ternyata itu berita duka, guys. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah meninggal dunia Bapak Imam Sutejo. Bu Sumiati dan Pak Kabul yang mendengar langsung bahkan meninggalnya Mbah Tejo ini cukup mengagetkan warga desa, guys. Pasalnya Mbah Tejo ini orangnya sangat sehat dan gak pernah sakit, padahal usianya udah ya sekitar 60-an lah. Singkat cerita, hari pun berlalu. Tampaknya Rukiah tempo hari itu gak berhasil. Nyatanya Pungkas masih begitu aja, masih suka ada rampak dalam diri Pungkas. Karakter rampak ini masih terus muncul dan semakin mendominasi. Pungkas jadi sulit untuk berkomunikasi. Pak Kabul dan Bu Sumiati ini juga sempat pasrah. Aduh, yaudahlah, mau gimana lagi. Sampai akhirnya bertahun-tahun telah berlalu. Pungkas kini semakin kurus, gak mau makan, gak mau beranjak dari kamarnya. Bahkan terkadang dia teriak-teriak gak jelas, kayak manggil rampak itu. Dan logatnya yang dipakai ini logatnya si rampak, guys. Dengan keadaan yang seperti itu, tentu Pungkas tak lagi bisa bersekolah. Dan ya, Pak Kabul dan Bu Sumiati tetap merawatnya dengan telaten dan sepenuh hati. Sampai akhirnya tahun 1999, di umurnya yang ke-15 tahun, Pungkas nampaknya udah gak kuat lagi nahan rindu, pengen ketemu sama si rampak saudaranya. Sampai akhirnya subuh-subuh, Pungkas ini ditemukan sudah tidak bernafas lagi. Dia meninggal di atas ranjangnya dengan wajah yang tersenyum kecil. Pungkas dimakamkan tepat di samping rampak. Ini mereka benar-benar kembar yang tidak bisa terpisahkan. Bu Sumiati dan Pak Kabul kini hidup sendiri lagi, guys. Tanpa Pungkas, apalagi tanpa si rampak. Sampai sekarang Pak Kabul dan Bu Sumiati masih rutin loh berziarah ke makam Pungkas dan rampak setiap hari Kamis tanpa terlewatkan sedikit pun. Mau hujan, mau panas, mau hujan badai, angin ribut halilintar tetap menyempatkan diri untuk menjenguk anaknya.